Pernah kepikiran nggak, apa jadinya kalau harapan manusia yang paling mustahil justru dijawab oleh kuasa Tuhan? Dalam kupasan kali ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan menelusuri salah satu surah yang paling menyentuh di dalam Al-Quran, yaitu Surah Maryam. Kita akan sama-sama menjelajahi kisah-kisah dahsyat tentang rahmat, keajaiban, dan pesan abadi yang dibawa oleh para utusannya. Nah, surah ini langsung dibuka dengan sebuah misteri. 5 huruf Arab yang makna sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Huruf-huruf ini seolah-olah jadi semacam pembuka yang membangun suasana penuh keajaiban, mempersiapkan kita untuk cerita-cerita luar biasa yang akan segera terungkap. Cerita yang mendorong batas-batas dari apa yang kita anggap mungkin. Oke, perjalanan kita mulai dari sebuah momen yang sangat hening, yaitu momen doa. Kita akan masuk ke dalam kisah Nabi Zakaria, seorang nabi yang soleh, sudah sangat tua, dan punya keinginan mendalam yang rasanya mustahil banget buat terwujud. Kisahnya ini jadi contoh yang nyata banget tentang gimana rahmat ilahi bisa datang justru saat semua harapan kelihatannya sudah padam. Coba deh dengerin doanya. Ini doa yang jujur banget. Ya kan? Zakaria nggak nutup-nutupin kondisinya. Dia mengakui, tulangku sudah lemah, rambutku sudah penuh uban, dan dia juga bilang terus terang kalau istrinya mandul. Tapi justru di titik paling rapuh inilah imannya bersinar paling terang. Dia tetap memohon kepada Tuhan dengan sisa-sisa harapan yang dia punya. Dan disinilah keajaiban terjadi. Di satu sisi, kita lihat masalahnya jelas banget. Usia tua, istri yang mandul, dan rasa khawatir soal masa depan. Tapi di sisi lain, lihat solusinya, luar biasa. Bukan cuma seorang putra, tapi putra bernama Yahya. Sebuah nama yang bahkan belum pernah ada sebelumnya. Ini jadi pengingat buat kita, bahwa solusi dari Tuhan itu seringkali bekerja di luar logika kita. Dan tanda untuk mujizat ini unik banget. Bukan sesuatu yang heboh, tapi justru keheningan. Zakaria diminta untuk nggak berbicara dengan orang lain selama 3 malam. Bukan karena sakit loh, tapi sebagai sebuah tanda. Keheningan ini seolah jadi ruang untuk perenungan dan persiapan yang ternyata juga mempersiapkan kita untuk mujizat berikutnya yang bahkan lebih besar lagi. Nah, dari keheningan Zakaria ini, ceritanya berpindah. Fokusnya beralih ke seorang perempuan yang kisahnya menjadi jantung dari surah ini, Maryam. Pengalamannya ini mirip dengan Zakaria, sama-sama menerima janji yang mustahil, tapi levelnya beda lagi. Kisahnya ini menempatkan Maryam di pusat sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah. Pertanyaannya ini mirip banget sama pertanyaan Zakaria, tapi bebannya beda. Bagaimana mungkin? Di sini kita bisa merasakan kekagetannya, kebingungannya, saat dia mencoba mencerna janji ilahi ini dengan realitas hidupnya sebagai seorang perempuan yang suci. Reaksinya ini wajar banget, sangat manusiawi di hadapan sebuah keajaiban, dan justru menegaskan betapa luar biasanya apa yang akan terjadi. Tapi, bukannya disambut dengan gembira, mujizat ini malah jadi sumber tuduhan. Bisa bayangin nggak? Maryam, yang sedang membawa tanda rahmat Tuhan yang begitu besar, justru menghadapi tuduhan paling keji dari kaumnya sendiri. Kehormatan terbesar malah dianggap sebagai aib. Ini menunjukkan betapa beratnya sebuah ujian keimanan itu. Dan disinilah, di puncak tuduhan itu, saat kata-kata manusia sudah nggak ada gunanya lagi, sebuah mujizat lain yang menjawab. Maryam hanya menunjuk ke arah bayinya, dan dari dalam buayan, bayi Isa berbicara. Dia membela kehormatan ibunya dan langsung mengumumkan misi ilahinya. Ini adalah momen puncak yang membungkam semua keraguan dan mengungkap kebenaran. Coba kita perhatikan deh, apa sih yang dia katakan di ucapan pertamanya? Dia langsung mendefinisikan dirinya, aku hamba Allah dan aku seorang nabi. Lalu dia menjabarkan pilar-pilar misinya, sholat, zakat, dan berbakti pada ibunya. Ini bukan sesuatu yang benar-benar baru, tapi sebuah penegasan dan kelanjutan dari garis kenabian yang sudah ada sejak lama. Oke, kita udah lihat mujizat-mujizat yang luar biasa ini ya, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Surah ini ngajak kita mikir lebih dalam lagi. Apa sih benang merah yang menghubungkan semua tokoh ini? Zakaria, Yahya, Maryam, dan Isa. Apa satu kebenaran inti yang mengikat mereka semua? Jawabannya ternyata ada di konsep rantai para utusan yang nggak pernah putus. Surah ini menunjukkan kalau para nabi itu bukan tokoh-tokoh yang berdiri sendiri, tapi mereka semua adalah bagian dari satu misi besar yang sama dan berkelanjutan. Dan untuk membuktikan ini, surah ini ngasih kita semacam daftar hadir para nabi dan orang-orang soleh
Ada Ibrahim, Ishak, Yakub, ada Musa dan Harun, ada Ismail, ada Idris. Setiap nama ini adalah satu mata rantai dalam sebuah silsilah panjang yang membentang jauh ke masa lalu. Dan mereka semua membawa pesan inti yang sama dari sumber yang sama. Nah, biar kita lebih kebayang misinya seperti apa, kita diajak melihat percakapan yang kuat banget antara Ibrahim dan ayahnya. Perhatiin deh, caranya Ibrahim bertanya. Lembut, tapi logis banget. Dia bertanya, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menolongmu sama sekali?" Inilah inti dari dakwah kenabian, mengajak orang untuk berpikir ulang. Tapi ya gitu, panggilan seperti ini seringnya justru ditolak. Lihat saja respon ayahnya Ibrahim, bukannya menjawab dengan argumen, beliau malah merespon dengan ancaman kekerasan. Ini menggambarkan konflik abadi antara kebenaran dan tradisi yang sudah mengakar kuat. Oke, kita udah lihat ada panggilan, ada penolakan. Terus apa? Nah, sekarang ceritanya ngebawa kita ke konsekuensi akhir dari pilihan-pilihan itu. Setelah semua kisah dan perdebatan, pada akhirnya semua akan berujung pada satu hal. Apa yang terjadi nanti tergantung pada apakah kita mendengarkan atau kita berpaling. Surah ini ngasih gambaran dua realitas akhir yang beda banget, kayak siang dan malam. Di satu sisi, bagi orang-orang beriman, ada janji surga yang penuh kedamaian abadi. Di sisi lain, bagi yang menolak, ada gambaran penyesalan yang luar biasa. Jadi pilihannya jelas banget, antara ganjaran tertinggi atau kerugian total. Dan buat mereka yang masih ragu soal hari kebangkitan, surah ini ngasih argumen yang logis banget. Logikanya gini. Apakah manusia tidak ingat bahwa kami menciptakannya dahulu padahal dia belum berwujud sama sekali? Kalau Tuhan bisa menciptakan kita dari nol, dari nggak ada sama sekali, yang mana itu mujizat terbesar, masa sih buat membangkitkan lagi aja nggak bisa? Penciptaan pertama itu bukti yang jauh lebih besar. Dan semua ini ngebawa kita ke inti pesan teologis dari surah ini. Jadi, setelah nunjukin mujizat kelahiran Isa, surah ini justru menegaskan, mujizat ini tidak menjadikan Isa anak Tuhan. Sebaliknya, ini memperkuat pesan utama semua nabi. Hanya ada satu pencipta, Tuhan yang Maha Pengasih, dan hanya kepadanya lah kita menyembah. Jadi, surah Maryam ini dibuka dengan rahmat, dan ditutup juga dengan rahmat. Semua kisah di dalamnya, doa yang dijawab, kelahiran yang ajaib, disebut sebagai tanda-tanda rahmat Tuhan. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Sebenarnya apa itu mujizat? Apakah itu sekedar peristiwa yang melanggar hukum alam? Atau jangan-jangan itu adalah wujud dari rahmat Tuhan yang tak terbatas, yang bisa muncul bahkan saat harapan kita sudah benar-benar sirna?